야, 이 새끼들아! 나 결승 간다. 이번엔 우리가 먼저 움직인다. 이게 뭐라고? 빨리 차로 옮겨, 빨리! 걸렸다. 보안법 위반 혐의로 체포하겠습니다. 날 체포해? Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama Black Knight yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Saul menembak pemburu dan menyuruh peserta 3 untuk naik ke mobil. Mereka tiba di garis finish, namun Saul tidak dapat masuk ke final. Dia didiskualifikasi karena kehilangan mobil dan kotak paketnya rusak. Pada malam harinya, Oh Ji-won melapor pada Yusok, peserta 3 cedera tangan. Para kurir sepakat si pengungsi maju ke final. Saul memberitahu kakek dan teman-temannya dia masuk ke final. 나 결승 간다. Yusok datang menemui Sol-ah untuk minta data kecerdasan, kekuatan, pekerjaan, catatan kriminal, DNA, dan rekam medis penduduk. Sol-ah tidak bisa memberikannya tanpa persetujuan Menteri Pertahanan karena data pribadi adalah rahasia tingkat tinggi. Yusok menghubungi Menteri Pertahanan. Dia minta Sol-ah untuk memberikan data penduduk yang diminta Yusok. Yusok memberitahu akan melakukan seleksi orang yang cocok untuk tempat baru. Ada bayaran untuk hidup yang lebih baik. Sol-ah tidak sependapat karena bagaimanapun penyeleksian tidak akan pernah adil. Sementara itu, 58 menemui informannya. Dia memberitahu Yu Jae-jin mendukung pemerintah merelokasi pengungsi. Ini adalah perkelahian antara ayah dan anak. 58 tidak percaya pada Yu Jae-jin karena dia adalah otak pembantaian pengungsi 9 tahun yang lalu. Informannya mengatakan musuh terbesar mereka adalah Yusok pemegang kuasa. Yu Jae-jin mendukung presiden, Yusok mendukung menteri pertahanan. Itu semua demi mereka sendiri. Selanjutnya terlihat Sol-ah dan timnya mengintai seorang pria bertato di tengkuk. Pria itu sadar diikuti. Dia lari dan Sol-ah mengejarnya. 골목 끝으로 앞질러 가고 있습니다. Pria itu menodongkan senjata ke arah kepala Sol-ah. Mereka berkelahi. Pria itu sadar Sol-ah adalah tentara. Tim Sol-ah muncul. Pria itu berlutut, kemudian seketika dia tewas. Melihatnya membuat Sol-ah teringat ucapan 58. Beberapa hari kemudian, Saul datang ke asrama untuk seleksi babak final. Di lift, dia bertemu dengan Sol-ah. Sol-ah mengatakan, menang atau kalah, dia minta Saul untuk menjaga dirinya. Kemudian Saul diantar ke asrama. Dia dilarang keluar sendiri tanpa mentor. Ternyata guys, mentornya adalah 41. Pada malam harinya, 58 bersama timnya menghentikan pengiriman pembangkit listrik yang akan masuk ke distrik A. 58 berdiri di tengah jalan. Iringan mobil itu berhenti, tiba-tiba mobil lain menabrak dari arah samping. 58 menembak supir truk, kemudian mereka menghancurkan pembangkit listriknya. Oh Ji-won melapor pada Yusok, tes operasional distrik A bermasalah, pembangkit listriknya meledak. 우상훈이! Di asrama, 41 memperlihatkan video peserta 1 bernama Ju Gong-nam yang sedang bertarung. Ju Gong-nam adalah peserta yang terhebat. Postur, kecepatan, kekuatan, dan tekniknya bagus. Saul bertanya apakah dia lebih kuat dari 58. 41 mengatakan 58 adalah yang terkuat, makanya dia menjadi legendaris. Saul mengatakan berarti dia bisa mengalahkannya. Chon Myung mengirim truk siaran ke distrik pengungsi. Mereka akan menyiarkan secara langsung babak final seleksi kurir. Kakek dan teman-teman Saul melihat siaran langsung babak final di rumah. Sementara di luar, banyak pengungsi yang datang melihat siaran langsung di truk siaran karena mereka membagikan makanan dan oksigen pada penonton. Saul bersama 41 menuju arena babak final di distrik inti. Selain Yusok, babak final dihadiri oleh Presiden, Menteri Pertahanan, dan Sol-ah. Di jalan menuju pangkalan logistik, 58 berpapasan dengan mobil tanpa plat. Mereka semua turun dari mobil dan langsung saling menembak. Satu pria selamat, 58 mengambil chip di tengkuk pria itu.
두 번 당할 순 없지. Seleksi babak final dimulai. Saul dipukuli habis-habisan. Dia terlihat tidak melawan. "4-1 menyuruhnya bangun dan mengelak. Semua yang menonton terlihat kecewa dengan aksi Saul. Ronde 1 selesai. 4-1 bertanya kenapa dia pasrah dipukuli. Saul menjawab dia sedang menilai kekuatan lawannya. Ternyata dia lebih lemah dari 5-8. Yusok bertanya pada Oh Ji-won apakah rencana berjalan sesuai rencana. Terlihat Soa mengawasi mereka. Di antara kerumunan pengungsi yang sedang melihat siaran langsung, terlihat pria dengan tato di tengkuk membawa tas berukuran besar. Ronde kedua dimulai. Saul masih seperti ronde pertama. Dia membiarkan lawannya memukulinya. Kembali ke 5-8, dia melihat pesan di ponsel milik pria itu. Seseorang menanyakan posisinya, kemudian menemukan folder rencana pengungsi. Siaran langsung babak final untuk memancing pengungsi. Terlihat Yusok memberi instruksi pada Oh Ji-won. Sol-ah melihat Oh Ji-won meninggalkan tempat duduknya. Sertuli memberikan pesan 5-8 mengenai rencana pengungsi pada Sol-ah. Babak kedua selesai. 4-1 mengobati luka Saul di keningnya. Saul mengatakan dia sudah tahu pola lawannya. 4-1 menyuruhnya untuk mengalahkannya. Sementara itu, 5-8 menyuruh timnya untuk meluncur ke distrik pengungsi. Ronde 3 dimulai. Saul mengalahkan lawannya dengan sekali pukul. Pertandingan selesai. Saul menang. Semua orang bersorak. Saul membuka perbannya. Terlihat tulang logamnya membuat Sol-ah dan Yusok terkejut. Saat semua pengungsi bersorak gembira, bom meledak di distrik pengungsi. 5-8 dan timnya melihat ledakan terjadi. 5-8 sangat marah. Dia teringat kejadian pembantaian pengungsi 9 tahun yang lalu oleh Chon Myung. Sol-ah dan timnya juga ada di TKP. Dia tahu pelakunya adalah Yusok karena selama babak final dia terlihat mencurigakan. Dia mengatakan pada Sertuli siaran langsung seleksi kurir adalah umpan agar pengungsi datang. Di sasana olahraga kurir, 3-3 memukuli pria bertato agar dia mengaku apa rencana mereka selanjutnya. Tapi tidak berhasil. Di asrama, Saul melihat lukanya, kemudian teringat kejadian penembakan di rumah Sol-ah. 4-1 datang. Dia bertanya apakah sudah tahu bahwa dirinya adalah mutan. 4-1 minta dia untuk membahasnya nanti dengan 5-8. Selanjutnya, Saul melakukan tes kesehatan dan mendapatkan identitas terdaftar sebagai 57. 이게 뭐라고? Yusok melihat hasil tes kesehatan Saul. Oh Ji-won menyarankan untuk segera mengirim Saul ke laboratorium. Ini pertama kalinya mereka menemukan mutan yang sesehat itu. Yusok tidak setuju karena orang akan curiga. Pada malam harinya, 5-8 bertemu dengan timnya. Dia mengatakan sudah jelas pengungsi tidak ada dalam rencana relokasi. Kali ini mereka akan bergerak lebih dulu. Mereka akan menangkap Yusok. Setelah itu, 5-8 bertemu dengan Sol-ah. Dia memperlihatkan pria bertato yang disandera, kemudian memberikan ponsel milik pria itu. 5-8 minta bantuan Sol-ah untuk membuka sandi folder yang ada di ponsel agar bisa tahu rencana mereka selanjutnya. Sol-ah bertanya apa yang diinginkan oleh para kurir eks-pengungsi. 5-8 menjawab, dunia tanpa Chon Myung. Sol-ah tidak yakin bisa membantu sampai di situ. 5-8 minta untuk melihat dulu, kemudian putuskan akan membantu atau tidak. Saul datang ke rumahnya sendiri untuk pertama kalinya. Dia kemudian membaca panduan kurir, pengiriman paket dan QR code. Tiba-tiba dia mengantuk, kemudian tertidur. Saat bangun, Sol-ah sudah menunggunya. 잘 어울리시네요, 택배기사님. Dia mengatakan Sol-ah pasti senang sekali. Dia kemudian memperingatkan Saul untuk hati-hati karena mereka sudah tahu dia adalah mutan. Pada hari pertamanya bekerja, Saul bertemu dengan teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya naik truk. Mereka terlihat sangat senang. Setelah itu, Saul menurunkan mereka dan mengantar paket pertamanya, kemudian lanjut mengantar paket yang lainnya. Yu Jae-jin bertanya pada Yusok mengenai kematian ratusan pengungsi tidak bersalah menjelang rencana relokasi. Dia minta pada putranya untuk memberikan alasan agar dia tidak curiga padanya. Yusok menolak untuk memberi alasan karena ayahnya tidak percaya padanya. Yu Jae-jin mengatakan akan merelokasi pengungsi ke tempat aman secepatnya. Dia menyuruh Yusok untuk mencari kekurangan rencana relokasi dan memperbaikinya. Yusok memperlihatkan rencana relokasi yang sudah dia buat pada ayahnya.
Setelah selesai mengantar paket, Saul menemui 58. Dia melihat orang yang terluka dan bertanya siapa dia. 58 memberitahu pria itu adalah komplotan yang membunuh Saul dan sekarang mereka berada di tempat khusus yang rahasia. 58 mengatakan ratusan pengungsi tewas selama dia bertanding. Itu adalah pembantaian pengungsi lewat siaran babak final dan pelakunya adalah Chon Myong. Karena pengungsi tidak dibutuhkan di dunia Chon Myong. 58 memberitahu mereka ingin mengubahnya. Dia melempar peluru yang bersarang di kepala Saul, kemudian bertanya ingin bergabung atau tidak. Sol memberikan data penduduk yang diminta Yusok. Yusok memberitahu akan merelokasi pengungsi ke distrik umum, tapi sebelumnya para pengungsi harus divaksinasi terlebih dahulu karena mereka tidak tahu pengungsi terjangkit penyakit atau tidak. Dia minta Sol untuk mengkoordinasikannya pada Oh Ji-won, proses vaksinasi pengungsi. Keesokan harinya, Sol bertemu dengan 58. Data penculikan dan peledakan di babak final sudah valid, tetapi tidak terbukti pelakunya adalah Yusok atau Chon Myong. Tidak ada rencana selanjutnya di folder yang terkunci di ponsel itu. Dia kemudian memberitahu rencana relokasi dipimpin pemerintah. Untuk merelokasi pengungsi ke distrik umum akan ada tes kesehatan dan sensus. 58 tidak percaya Yusok menyerah begitu saja. Selanjutnya terlihat truk Chon Myong memberitahu bahwa pengungsi berhak tinggal di distrik umum. Pengungsi harus mendaftar, mengikuti tes kesehatan dan vaksinasi. Para pengungsi mulai berdatangan ke tempat pendaftaran dan vaksinasi. Sementara itu, sasana olahraga kurir diserang. Orang-orang itu menyelamatkan pria bertato yang disandera. Terjadi baku tembak dengan tim 58. Hanya pria bertato yang disandera berhasil pergi meninggalkan sasana olahraga kurir. Setelah sampai di markas, pria itu mengirim pesan darurat, harap datang. Kemudian mengambil pistol dan tertidur. Oh Ji-won membangunkannya. Pria itu mengatakan dia disekap oleh kurir 58. Dia lolos berkat regu penyelamat. Oh Ji-won mengatakan dia tidak mengirim regu penyelamat. Kemudian langsung menembak pria itu. Saat Oh Ji-won menuju pintu, 58 muncul. Jadi guys, aksi penyelamatan dan tembak-menembak itu hanya rekayasa 58 agar mereka bisa tahu siapa dalang di belakang penculikan dan pembunuhan. Oh Ji-won menodongkan pistol ke arah 58. Sol muncul, menyuruh untuk menjatuhkan pistol dan duduk. 58 memeriksa tengkuknya. Ada chip sama seperti pelaku yang lainnya. 58 bertanya apakah ada pembantaian pengungsi lagi. Sol bertanya di mana anak-anak yang diculik. Oh Ji-won menjawab tidak tahu. 58 melemparnya ke jendela. Akhirnya dia mau bekerja sama. Sol minta informasi dan pergerakan Yusok untuk menangkapnya. Adegan selanjutnya terlihat pengungsi telah melakukan vaksin. Dia diberitahu bisa direlokasi ke distrik umum jika sehat. Dia minta padanya untuk memberitahu pengungsi lain untuk segera divaksinasi. Di laboratorium, seorang pasien yang memiliki penyakit yang sama dengan Yusok diberi transfusi darah milik Saul. Hasilnya kulit pasien berubah menjadi normal kembali. Selanjutnya 58 menemui kakek membawa tanah. Dia kemudian melihat tanaman yang tumbuh. Kakek memberitahu tanahnya berasal dari selatan, namun terkadang tanaman itu juga layu. Kakek bertanya bagaimana udara di distrik umum. 58 menjawab, tanpa masker sulit bernafas selama 10 menit. Setelah melihat tanaman tumbuh dari tanah di selatan, 58 melihat dari atas, satu sisi tidak ada debu, kemudian melihat tempat penduduk yang dipenuhi debu dan angin. Dia kemudian memerintahkan timnya untuk memeriksa kadar polusi dari truk pemurnian udara milik Chon Myong. Terbukti truk itu bukan memurnikan udara, tapi mengandung emisi zat berbahaya yang mencemari udara. Jadi guys, Chon Myong sengaja membuat udara tercemar agar bisa menjual oksigen. Mereka tidak bisa berkuasa jika udara bersih. Sol datang minta bukti Chon Myong mencemari udara. Dia kemudian memberikan agenda luar Yusok. Keesokan harinya, Yusok datang ke tempat vaksinasi pengungsi. 58 siap menembak Yusok dari atas gedung. Sementara tim yang lainnya menyerbu stasiun pemurnian udara untuk meretas sistem. Kemudian memasang bom pada mesin hingga membuat semua truk pemurnian udara otomatis berhenti beroperasi. Sementara Sol datang menemui Yu Jae-jin, membawa bukti kasus penculikan, pembunuhan dan pencemaran udara yang dilakukan Yusok. Sol minta bantuan pihak internal Yu Jae-jin untuk membereskannya. Kembali ke 58, saat dia akan menembak, tiba-tiba ada yang menodongkan pistol. Tidak lama orang itu ditembak dari gedung seberang oleh sniper 58. Tembakan 58 meleset mengenai pengawal Yusok.
Terjadi kepanikan dan baku tembak. 58 turun, dia menembak ke arah Yusok, tapi sayangnya Yusok berhasil kabur. Selanjutnya, Oh Ji-won memberitahu pelaku penembakan, penyerbuan stasiun pemurnian udara, penculikan di bis, dan peledakan pembangkit listrik adalah kurir Chonmyong, termasuk bocah mutan. Pada malam hari, Sol-ah mengatakan Yoo Jae-jin sudah tahu perbuatan Yusok. Besok dia akan bertemu dengan presiden. Sampai ada keputusan, mereka harus bersembunyi dan menunggu hingga esok hari. 58 memerintahkan mereka untuk berpencar, melepas GPS mereka, dan menunggu di distrik pengungsi. Tidak lama, Yusok dan pengawalnya datang ke sasana olahraga, tapi sudah tidak ada siapa-siapa. Yusok memerintahkan untuk membunuh mereka dan menangkap bocah mutan hidup-hidup. Selanjutnya, terlihat Yoo Jae-jin datang menemui kakek. Yoo Jae-jin menanyakan keadaannya, kemudian dia mengatakan tanpanya akan butuh 5 tahun untuk membangun air kor. Kakek bertanya kenapa dia membesarkan anaknya seperti itu. Yoo Jae-jin menjawab putranya sangat mirip dengannya dan dia harus bertanggung jawab. Kakek memberitahu makin ke selatan tanahnya semakin subur. Yoo Jae-jin menambahkan dia mendengar udaranya juga semakin baik. Kakek menyuruh Yoo Jae-jin untuk melupakan distrik A dan keluar dari distrik inti. Yoo Jae-jin mengatakan dia akan mengakhiri semuanya. Dia kemudian bertemu dengan presiden. Mereka menandatangani kesepakatan bahwa grup Chonmyong menyerahkan kewenangan pada pemerintah. Di luar, presiden memberitahu Yusok, Yoo Jae-jin akan mengumumkan kesepakatan mereka dan Menteri Pertahanan akan datang untuk menjemputnya agar dia bisa mempertanggungjawabkan kejahatan yang sudah dia perbuat. Dia tidak menyangka ayahnya menyerahkan oksigen dan logistik pada pemerintah. Ayahnya mengatakan dia ingin menolong manusia bukan membunuh. Yusok mengatakan dia tidak bisa kehilangan Chonmyong. Ayahnya mengingatkan Chonmyong bukan miliknya, jadi dia tidak kehilangan apa-apa. Menteri Pertahanan datang. Yoo Jae-jin minta putranya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Menteri mengatakan Yusok ditangkap atas pelanggaran keamanan. Tiba-tiba Yusok menembak tentara yang menghampirinya. Dia kemudian menyuruh ayahnya untuk membunuhnya. Tanpa diduga, menteri menembak Yoo Jae-jin hingga tewas, kemudian mengajak Yusok untuk melakukan kudeta. 58 menemui kakek. Kakek memberitahu kemarin Yoo Jae-jin datang. Dia akan merelokasi pengungsi ke distrik umum. Tiba-tiba ponsel 58 bergetar. Dia kemudian menghidupkan radio. Yusok mengumumkan bahwa dia diberi wasiat untuk meneruskan Chonmyong. Dia mengatakan semua kurir yang mencoba membunuhnya akan ditangkap. Hingga teroris ditangkap, mereka meniadakan distribusi logistik. Grup Chonmyong dan pemerintah akan mensuplai bansos ke setiap distrik. 58 memutuskan dia akan datang ke distrik inti. Kakek memberikan cetak biru distrik inti. Mereka kemudian mengambil persediaan persenjataan dan amunisi. Di distrik pengungsi, orang-orang yang divaksin mulai tewas satu persatu. Kakek melihat mereka memakai gelang vaksin. Dia memberitahu Nirguna mereka tewas karena divaksin. Nirguna lari ke tempat tes kesehatan karena kedua temannya akan ikut divaksinasi. Kakek pulang ke rumah untuk membunyikan lonceng. 41 datang. Kakek memberitahu jangan ikut tes kesehatan, jika divaksin bisa mati. 41 menyebarkan informasi itu ke yang lainnya. Mereka semua lari ke tempat tes kesehatan untuk menghentikan proses vaksinasi. Nirguna berteriak ke arah temannya, jangan divaksin, kalian akan mati jika divaksin. Dia menyuruh kedua temannya untuk keluar, tentara menghentikan Nirguna. Sementara itu, tim 58 menembak ke udara di tempat vaksin yang lain. Orang-orang mulai berlarian. Saul melihat tentara mengarahkan senjata ke Nirguna, lalu dia menembak ke atas. Orang-orang berlarian. Saul kemudian lari ke arah Nirguna untuk menyelamatkannya. Nirguna yang melihat tentara mengarahkan senjata ke arah Saul langsung berteriak jangan ke sini. Tentara kemudian menembaknya. Nirguna mengatakan cepat kabur, jangan tertangkap, kemudian tewas. Tentara memukul Saul kemudian membawanya. Menteri Pertahanan memberitahu Yusok kurir mutan akan segera dibawa dan vaksinasi gagal karena serangan di lokasi tes kesehatan. Sertuli melaporkan Saul ditangkap, dia dibawa ke Chonmyong. Tim 58 mempersiapkan senjata. Kakek minta kembalilah dengan selamat. Sol-ah datang karena tujuan mereka sama. Dia akan mengantar mereka masuk ke distrik inti.
Tiba di distrik inti, tim 58 berpisah dengan tim tentara. Setelah mengganti pakaian, mereka menyerang distrik inti. Sol-Ah dan timnya datang, mereka akan menyelamatkan presiden. Sementara itu, terlihat Yusok mendapatkan transfusi darah dari Saul. Pengawal Yusok melaporkan terjadi baku tembak di distrik inti. Tiba-tiba lampu mati, 41 dan yang lainnya menyerang Oh Ji-won. Yusok menghidupkan pembangkit listrik darurat. Menteri Pertahanan menahan presiden. Sol-Ah dan timnya dihalangi tentara dari kubu Menteri Pertahanan. Tapi akhirnya kubu Sol-Ah berhasil mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan presiden. Kemudian Menteri Pertahanan ditangkap karena membuat makar. Sol-Ah memberitahu melalui walkie-talkie, Menteri Pertahanan ditangkap. Dia menyuruh pemberontak untuk menyerahkan diri. Yusok yang tidak mau berakhir dengan kekalahan menghancurkan Air Core. Semua orang diberitahu untuk evakuasi karena Air Core kelebihan suplai energi. 58 masuk menembaki mereka. Yusok terkena tembakan dan 58 menembak lagi ke arah kepalanya. 그건 네가 결정할 일이 아니야. Semua orang terlihat lari keluar dari distrik inti karena Air Core gagal mengatur energi dan akan meledak. Terlihat jari Yusok bergerak, kemudian terjadi ledakan dahsyat. Sementara orang-orang terus lari keluar dari distrik inti. 58 dan yang lainnya berhasil keluar. Sol-Ah membantu membawa Saul. Presiden mengumumkan relokasi ke distrik A akan dimulai dari pengungsi yang telah melakukan registrasi. Pemerintah juga menghapus sistem klasifikasi pengungsi umum, khusus, dan inti. Sistem kependudukan dan distribusi oksigen akan direformasi agar tidak ada diskriminasi. 3 bulan kemudian, Saul bersama dengan 58 melihat udara yang membaik dan langit yang semakin cerah. Guys, Black Knight tamat sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.